Selamat sore bersama LBH Puspa Grobogan. Hampir tidak percaya ada seorang warga Grobogan di saat pandemi COVID tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Hal ini terjadi pada pasangan suami istri yang bernama Daniel Agus Dewanta, umur 40 tahun, dan pasangannya Dian Rahmaningsih, umur 30 tahun, yang setiap harinya dia bersama anak-anaknya harus tidur nebeng di kantor lembaga bantuan hukum Puspa Grobogan. Ya, sementara ini saya menjalankannya dengan bekerja sebagai tukang parkir. Itu parkirnya setiap hari atau hanya malam saja, Mas? Setiap hari, tapi dengan jangka waktu cuma 3 jam setengah, dari jam setengah 5 sampai jam setengah 9-an. Nah, terus penghasilannya berapa, Mas, itu? Ya. Kira-kira ya 30.000, nggak mesti om, kadang cuma 26, bro, nggak mesti tiap harinya. Yeah. Saya mendengar cerita panjenengan putranya 6, Mas? 5. Nah, tuh resenya apa, Mas, dengan hasil 30.000 ya, kadang juga tidak pasti untuk menghidupi, gimana, Mas? Ya, pandai-pandai istri saya untuk mengatur keuangannya, om. Oh gitu ya. Iya, ya yang pasti kalau buat jajan anak-anak nggak cukup gitu ya. Ini dengan adanya pandemi COVID kan banyak bantuan dari pemerintah, Mas. Nah, panjenengan pernah dapat bantuan atau tidak, Mas, itu? Belum pernah dapat. Belum pernah dapat bantuan. Belum pernah. Sama sekali belum pernah, benar. Belum. Anda tidak dapat bantuan, apakah Anda tidak pernah mengadu ke RT setempat atau ke kelurahan setempat, Mas? Pernah tanya-tanya, tapi itu daftar dari sananya, ambilnya gitu dari RT. Yeah. Sananya mana, saya sendiri nggak tahu. Oke. Nah, harapan panjenengan, Mas, kepada Ibu Bupati? Ya, semoga Ibu Bupati bisa mengerti dengan keadaan orang-orang seperti saya, bisa membantulah untuk meringankan beban-beban mereka semua. Nah, selama ini Anda tidur di mana, Mas? Sementara ini tidur di LBH Pak Trenggono. LBH Puspa, ya. Itu kalau malam. Betapa menderitanya keluarga tersebut karena dampak COVID-19, sehingga Daniel harus kehilangan pekerjaannya. Apalagi tiap hari harus menghidupi 6 anaknya yang masih kecil-kecil dan separuh diantaranya masih sekolah. Daniel Agus Dewanta saat ini masih tercatat sebagai warga Kampung Kauman RT 01 RW 08 Kelurahan Purwodadi, merasa tidak cukup hasil pekerjaannya sebagai juru parkir. Padahal ke-6 anak-anaknya butuh makan dan biaya sekolah. Apalagi dia sekarang mengandung anak yang ke-7. Trenggono sebagai Direktur LBH Puspa saat ditemui awak media mengatakan dirinya merasa prihatin atas kehidupan pasangan suami istri itu. Selamat siang, Mbak Dian. Ini mengandung berapa bulan, Mbak, ini? 8 bulan ini. Oh, 8 bulan ya. Jadi bentar lagi, sebulan lagi sudah lahir, Mbak, ya. Nah, gimana keluh kesah Mbak Dian? Bentar lagi kan mau melahirkan, ya, otomatis membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ya. Gimana, Mbak panjenengan, ya? Ya masih bingung, kalau biaya belum ada. Itu ya. Barangkali mungkin minta perhatian pemerintah, Mbak. Ya mohonlah diperhatikan. Begitu ya, Mbak, ya. Ya, untuk biaya persalinan, Mbak, ya. Nah, terima kasih, Mbak, atas keterangannya. Selamat siang, Mas Trenggono. Anda sebagai Direktur LBH Puspa yang setiap hari ketemu kehidupan Mas Daniel, ya, di lingkungan Anda. Gimana pendapat panjenengan, Mas, kaitannya Mas Daniel dan istri dan 6 anaknya? Oh ya, kebetulan ini saya sangat prihatin sekali terhadap saudara Daniel Agus Dewanta yang sejak dulu saya punya kantor di sini tuh menempati kantor saya untuk berteduh, karena Agus
Daniel Agus Dewanto ini ada keluarga tidak punya rumah gitu loh, dan anaknya 6, apalagi sekarang istrinya hamil. Ini saya sangat prihatin. Kantor saya ini kan kantor LSM juga LBH. Nanti kalau ada tamu, misalnya istrinya itu nanti lahiran, kan kami repot. Terus bagaimana gitu loh. Ya saya berharap dengan Ibu Bupati, karena tempat tinggal orang miskin atau ekstrim baru ini dari akibat COVID ini dekat dengan rumah bupati atau pendopo kabupaten. Ini perlu perhatian dengan Ibu Bupati gitu. Ini yang sangat saya sesalkan oleh RT RW ini loh, yang tidak mau mencatat atau melaporkan ke kelurahan, terpengaruh dengan orang-orang yang tidak suka dengan orang miskin mendapat bantuan. Ini nih yang saya harapkan gitu. Ya, pemerintah peduli dengan orang miskin. Jangan sampai ada dana bantuan sosial itu haknya orang miskin, ada yang tidak dapat bagian untuk bantuan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Padahal ini Mbak Dian posisi hamil ya Mas ya? Ya betul, ini hamil 8 bulan. 1 bulan lagi sudah melahirkan. Sedangkan biaya untuk bersalin pun juga belum siap. Nah, suaminya bekerjanya tukang parkir di sebelah kantor saya ini, parkiri warung makan Sumber Rezeki itu. Penghasilannya tidak cukup untuk makan 3 kali. Ya, harapan Mas Trenggono apa ini? Ya, harapan saya pemerintah turun tangan, cek lapangan, seperti orang-orang miskin di tempat lain tuh, kepala daerah turun. Malamnya tidur di kantor LBH Puspa, tapi kalau siang dia jualan di bawah pohon talok. Iya, di emper toko itu. Dan hasilnya juga tidak mencukupi. Sekarang malah nggak jualan, nggak punya modal, hanya tidur gungsar-gangsur di situ. Ini yang sangat memprihatinkan. Oleh pemerintah harus tahu anaknya tuh butuh biaya pendidikan, biaya hidup, begitu. Pemerintah daerah harus turun tangan, turun lapangan. Dan dengan kejadian tersebut, bagaimana langkah Mas Trenggono? Apakah sudah laporan dinas terkait atau? Saya sudah mengirim surat ke Kepala Dinas Sosial, katanya tidak masuk data di sana. Sedangkan yang masuk ke data itu seharusnya RT RW ke kelurahan, ternyata tidak ada data masuk di sana. Begitu. Saya berharap dari Dinas Sosial jemput bola, kan kami sudah kirimi KK dan KTP, bisa akses ke kelurahan diberitahu, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Oke, semoga segera disikapi itu Mas ya. Ya betul, saya sangat prihatin biar merata yang mendapat bantuan orang-orang miskin dapat bantuan sosial. Ya, terima kasih Mas ya. Sama-sama. Demikian LBH Puspa melaporkan.